berawal dari pada pukul 19, termonitor di sana, rekan-rekan sekalian. Video pertama menunjukkan pada pukul 19 korban memasuki kantor YLBHI untuk mengikuti kegiatan podcast. Kemudian selanjutnya termonitor di sana korban keluar dari kantor YLBHI, dan dari sejak dari kantor YLBHI termonitor berdasarkan CCTV yang kami ambil itu sudah ada yang mengikuti oleh terduga pelaku orang tak dikenal. Ini terlihat rekan-rekan sekalian kalau kita lihat ini yang kami beri tanda. Ya, silakan diputar CCTV-nya. Ini adalah yang melihat atau menggambar situasi di kantor YLBHI untuk video 1. Kemudian tergambar juga di sana setelah diberi kode bahwa korban sudah keluar, kemudian mulai diikuti oleh salah satu motor yang ditunggangi 2 orang yang kami duga sebagai eksekutor. Ketika korban video 2, ketika korban mengisi BBM di SPBU, juga termonitor di layar rekan-rekan sekalian, perhatikan yang kami beri tanda merah. Ini adalah 2 orang yang diduga melakukan eksekusi di TKP. Nanti akan ada kesesuaian antara pakaian yang digunakan dengan kendaraan yang digunakan. Selanjutnya, termonitor setelah dari SPBU, posisi sudah ada yang menunggu. Ini adalah bagian dari kelompok terduga pelaku. Adalah kendaraan kedua yang melakukan monitoring terhadap korban. Ini posisi mengarah ke arah TKP. Nah, selanjutnya, ini yang paling krusial rekan-rekan sekalian. Pada saat di tempat kejadian perkara terlihat pelaku yang mengeksekusi atau menyiramkan cairan, terlihat di sana. Nah, itu yang kami lingkari warna merah adalah pelaku eksekutor yang menyiramkan cairan. Bisa diulangi. Ini adalah pelaku eksekutornya yang kami bulati warna merah, berputar arah, kemudian berpapasan, menunggu. Nah, ini yang hijau adalah korban. Itu pada saat dilempar dengan cairan. Ini yang kuning adalah motor kedua yang ditunggangi oleh terduga juga jaringan dari pelaku, kelompoknya pelaku. Kemudian dari sini eksekutor berpisah 2 motor tersebut, satu melawan arah, dan termonitor di Jalan Diponegoro, rekan-rekan sekalian. Ini termonitor di Jalan Diponegoro. Eksekutor ini diduga cairan tersebut mengenai sebagian dari anggota tubuhnya sehingga mereka berdua mencoba membersihkan dengan air mineral. Ini terlihat di video CCTV. Silakan diputar. Nah, ini rekan-rekan sekalian, terlihat 2 orang yang depan yang menggunakan kaos merah. Itu kami duga pakaian luarnya sudah dilepas, karena terlihat pada saat di TKP itu menggunakan
kemeja dengan motif batik warna biru. Nanti ada benang merahnya, ada korelasinya dengan temuan-temuan kami pada saat siang harinya sebelum kejadian. Ini yang menggunakan kaos merah. Dan kaos ini juga termonitor, tertangkap CCTV pada saat siang hari sebelum kejadian. Ini melaju, kemudian termonitor juga nanti di simpang mengarah Keramat Raya. Nah ini diduga eksekutor yang tadi. Kemudian yang salah satunya dari TKP itu lurus, tidak melawan arah. Ini termonitor di underpass Matraman. Ini salah satu kendaraan yang tadi bersama-sama di TKP dengan yang menyiramkan cairan tersebut. Lanjut. Kemudian rekan-rekan sekalian, dari hasil tersebut kami melakukan penyelidikan ke waktu sebelum kejadian. Kami runut dari waktu sebelum kejadian, dapat kita lihat rekan-rekan sekalian, ini silahkan diputar yang video pertama. Ini termonitor pelaku belum menggunakan helm dengan sudah menggunakan kemeja motif batik warna biru, dan kalau kita hentikan kemudian di zoom ini gambarnya akan muncul atau nampak kaos yang warna merahnya tadi. Selanjutnya termonitor juga di video yang kedua. Di video yang kedua terlihat pada pukul 17.18 ini muncul juga, kami bisa menangkap potongan videonya yang menunjukkan wajah dari salah satu eksekutor yang menyiramkan, yaitu yang diboncengnya di belakang kendaraan. Nanti akan kami tampilkan di belakang rekan-rekan sekalian. Nah kemudian ini juga pada pukul 17.22 termonitor dari CCTV yang kami ambil keberadaan pelaku yang sedang mengarah ke lokasi atau ke TKP. Begitupun juga beberapa CCTV menunjukkan adanya keterhubungan perjalanan dari para terduga pelaku ini. Lanjut. Lanjut. Ini rekan-rekan sekalian, berdasarkan hasil analisis kami dapat menunjukkan ini bukti keterkaitan antara dua orang yang tertangkap kamera pengawas atau CCTV di TKP ini. Kemudian ini pasca kejadian dengan pelaku yang sudah menggunakan kaos bagian dalamnya, karena kaos bagian luarnya diduga terkena cairan tersebut dan dilepas oleh si pelaku beserta helmnya juga. Dan kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa helmnya juga sudah ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara dan saat ini sedang dilakukan uji laboratoris. Kemudian ini yang siang harinya terlihat nampak jelas rekan-rekan sekalian di sini menggunakan kaos bagian dalam berwarna merah. Kemudian bagian luarnya menggunakan kemeja dengan motif batik warna biru, identik dengan yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Lanjut.
Ini hasil dari pengambilan gambar terhadap CCTV yang sudah kami peroleh. Kami tekankan kepada rekan-rekan sekalian, ini sama sekali tidak dilakukan perubahan ataupun pengolahan sehingga kami dapat pertanggungjawabkan bahwa ini bukan hasil artificial intelligence. Kami sampaikan bahwa ini adalah murni kami ambil dari CCTV yang tertangkap kamera pengawas di sepanjang jalur yang dilalui oleh para pelaku, sehingga bukan hasil artificial intelligence. Ini rekan-rekan dapat kita sama-sama dapat melihat yang bagian pengendara depan, kemudian ini adalah yang bagian pengendara penumpang belakang yang di TKP terlihat menyiramkan cairan kepada korban. Lanjut. Mungkin rekan-rekan sekalian dapat kami tunjukkan gambar dari terduga pelaku atau eksekutor yang tertangkap kamera pengawas di sepanjang jalur dan di tempat kejadian perkara. Oke. Kemudian ini yang penumpang belakangnya. Oke, rekan-rekan sekalian, kami sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, satu inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4, sebagaimana informasi awal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media, next yang tadi, terkait layanan yang sudah kami buka, layanan pengaduan hotline 110 dan nomor 0812 8559 9191. Ini kami buka layanan kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang mengetahui atau mengenal dari gambar pelaku yang tadi kami sampaikan, dapat menjadi penguatan keterangan bagi
kami. Kami tadi sudah sampaikan inisial 2 tersebut, dan kami terus membuka layanan pengaduan kepada masyarakat melalui hotline 110 dan nomor tersebut yang tadi kami sebutkan ini. Kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami juga sedang menganalisis terhadap bukti-bukti saintifik yang lain dalam rangka mendukung proses pengungkapan perkara dimaksud ini.